nih. Tuh, masuk Ya. sahabat Dai, lihat. Total ada 7 kilo. 7 kilo, coba kita angkat. Nih. Kuat nggak? Wah, Ini kuat tuh gua sahabat betul-betul, Dai. iya. Nih, Berat tapi kuat ya. iya. Nggak tuh. jebol ya bawahnya Tuh. ya Bunda ya. Ya, karena 2 lapis ya. Keren tuh sahabat Dai, Tuh. udah siap nih dibawa buat ke pasar. Jadi betul-betul dimanfaatkan itu jadi motif Ya, muka motif, kucingnya ya, itu ya. jadi motif untuk tasnya Ya. sendiri ya. Keren. Wah, ini sih cat lovers pasti suka banget nih Ya. sama tas kayak gini. Selamat pagi sahabat Dai, kita sudah sampai di Pondok Pucung 1 di Tangerang Selatan. Kita mau ke Bank Sampah Teratai. Kita bersama Budia dan teman-teman. Katanya beliau bisa mengubah sampah seperti ini nih sahabat Dai, pouch seperti ini menjadi tas yang cantik. Nah, itu gitu Budia tuh. Sampahnya. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam, sahabat Dai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Budia dan teman-teman ini bisa mengolah sampah seperti ini Budia. Ya. Ini bisa menjadi tas yang cantik, benar? Bisa. Oh, Sampah oke. ini bisa diolah di tas belanja. Jadi sampah seperti ini Bisa. yang udah seperti dibuang. ini. Ada kopi juga, bungkus kopi juga bisa. Oh, oke. Kalau gitu sahabat Dai mau lihat dong proses pembuatannya, boleh nggak Bu Oke, Dia? ini kebetulan kita mau jemput sampah Oh, mau jemput di sampah. rumah warga Pondok Pucung Indah 1. Oke, kalau gitu kita ikutan deh ke dalam Ya. yuk. Let's go. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, mau jemput nih sampah. Waduh, udah dibawain ya? Sampahnya banyak nih. Aduh. Wah. Plastik, sampah. Alhamdulillah, makasih. Jadi ini proses kolek ya Bu Dia ya? Iya. Oh, jadi dikumpulin dari masyarakat. Warga, Yang iya. dikumpulin apa Bu Dia sampahnya? Sampah-sampah plastik, Oh. botol juga ada, gelas. Ini Aha. kebetulan mau bikin kerajinan, jadi sampah ini yang diambil dulu. Oh, oke. Itu sampah-sampah apa sih? Ini sampah-sampah Sampah kemasan oh. buat bikin yang sampah tas, sisa lantai gitu ya, pembersih lantai. pembersih lantai, sabun. Kalau di nasabah di masyarakat itu harus dicuci dulu atau enggak? Nggak wajib. Enggak wajib. Heeh. Tapi kalau Tapi mau dibersihkan dicuci lebih silakan. bagus. Oh, oke. Tuh lihat sahabat Dai itu. Banyak Ya. tuh sampah-sampahnya tuh lihat. Oke. Nih. Wah, ini biasanya kumpulin udah berapa lama, Bu? Kan setiap penimbangan kan sebulan sekali, tiap minggu ketiga. Jadi saya ngumpulnya tuh habis penimbangan saya kumpulin lagi buat saya setor lagi ke bank sampah Teratai. Wah. Soalnya kan ada hasilnya, kita dapat uang dari ngumpulin sampah-sampah. Wah, keren. Ini yang tadinya hanya kebuang sia-sia sahabat Dai, itu sekarang bisa dibikin jadi kerajinan tas. Bisa. Wah, keren. Kalau gitu boleh dong sahabat Dai diajak gimana proses bikin tasnya. Boleh. Oke, let's go sahabat Dai, kita ikut yuk. Oke, terima kasih Ibu. Ayo let's go sahabat Dai. Sahabat Daai, kita udah nyampe di rumah Bu Kencana. Nah, dari sampah yang kita ambil ini, kita serahkan ke Bu Kencana untuk diolah, diproses untuk pembuatan kerajinan. Saya serahkan ini ke Bu Kencana. Wah, Terima jadi di kasih sini ya, Bu, proses ya. pembuatannya Masya Allah. Iya, Oke. rumah ini pembuatannya. Jadi kalau udah diambil sampahnya, Bu Kencana, proses selanjutnya apa? Ya kita cuci ini. Oke, kita Ini lihat proses pencuciannya. Kita lihat Ya. yuk proses Kita cucinya cuci yuk. Let's dulu. go sahabat Dai. Oh, jadi ini proses pencuciannya ya, Iya. Bu Kencana ya? Oke. Ya, ini proses pencuciannya. Aha. Jadi kita dapat sampah-sampah ini dari lingkungan, dari nasabah memberi ya. Mhm. Nah, mereka tuh memberi rata-rata memang nggak dicuci. Oh, Nah, jadi oke. sebelum kita olah menjadi tas, itu kita cuci dulu. Tapi ada juga yang memang rajin, dia memberi dengan kondisi sudah bersih. Jadi kita terima aja gitu. Nah, ini karena belum dicuci, kita olah, kita cuci dulu. Jadi langkahnya gimana kalau Nah, untuk mencuci? ini kita gunting. Oh, oke. Ya, Sisi atasnya bagian semua ini kita digunting. gunting. Kita gunting bagian atasnya aja. Oh, lihat tuh sahabat Dai. Oh, Ya. jadi hanya bagian atasnya Nah, supaya bagian airnya atas bisa aja. lebih banyak masuk Ya. gitu ya. Nanti setelah itu kita kocok-kocok.
Itu sampai Nah. semua cairan sabunnya Iya, hilang. hilang. Jadi Jadi keset bersih, gitu ya. Jadi benar-benar bersih gitu ya. dari sisa-sisa sabun. Tapi kalau selama proses pencucian itu dia dipisah nggak Bu antara misalnya yang makanan dengan yang kimia? Biasa minyak. Oh minyak. Kita oh pisah minyak yang dengan harus minyak. dipisah. Heeh. Oh kenapa Bu? Karena pencucian minyak itu nggak cukup sekali. Ah, Ya, oke. Kalau bahan ini sekali kita Uh-huh. cuci, kita tirisin, udah bisa kita gunakan. Iya. Tapi kalau minyak kita rendam bisa berhari-hari. Jadi berapa kita rendam dulu dengan sabun yang banyak, biar minyaknya menyatu dengan sabun. Setelah itu kita buang, kita Oke. rendam lagi. Nah, nanti pas proses penjahitan itu kita cuci ulang lagi. Benar-benar Oh. minyaknya itu lepas gitu, nggak Jadi ada paling yang susah nempel. untuk proses pencucian itu minyak, Minyak, ya. ya, Rencananya dari ya. kemasan minyak. Let's go sahabat Dai, kita bantu yuk. Jadi pouch itu yang kita cuci, kita keringkan. Nah, lanjut kita bikin pola ya sesuai dengan pesanan. Nah, Oke. kebetulan ini ada pesanannya ukuran 30 x 30. Oh, Ya. paling besar tuh ukurannya berapa? Itu biasanya 45 x 45. Wah, gede juga ya, 45 ya. Oke. Itu biasa sih ibu-ibu mesannya untuk apa Bu di sana? Biasa untuk belanja. Wah, sahabat Dai, itu kita lihat proses bikin polanya. Nah, ini dipola dulu baru nanti kita potong dan kita jahit. Ya, ini polanya sudah Bunda bikin. Mhm. Nah, lanjut nanti kita akan menyamakan dengan bahan-bahan kemasan seperti ini. Oh, oke. Nah, ini kebetulan sudah Bunda jahit, Mhm. sudah Ibu jahit ya. Nah, ini kita tinggal menyamakan aja. Oke. Jadi kalau untuk potongan kemasannya dia harus presisi ya Bu ya, sama Iya, gitu harus ya. sama. Jadi nggak boleh yang Nggak satu usah nggak ada mingsong, logonya, satu iya. nggak ada logonya. Oh, Jadi oke. kita yang penting kita rata aja. Ini yang Mhm. terlihat di sini. Kalau di sini mengsong itu nggak Mhm. bagus. Minimal antara ini dan ini sama. Oh. Ya. Oke, dan dia warnanya kalau bisa dari kemasan yang sama. Ya, biasanya kemasan yang sama. Tapi kalau kepepet nggak ada ya kita kemasannya berbeda. Oh. Kita cari warna yang senada. Misalnya dia dominan biru, kita cari yang sama-sama biru gitu. Oke. Jadi guntingnya udah, polanya udah, berarti sekarang tinggal proses ngejahitnya. Gimana sih cara ngejahitnya? Yuk, let's go kita lihat yuk. Nah, sekarang proses jahit nih, Bu Kencana ya. Iya, Dia ada teknik khusus nggak sih untuk ngejahitnya? ada caranya. Oke. Walaupun mereka bisa menjahit, Mhm. tapi teknik ini nggak akan bisa terjadi. Oh, karena apa? Bahannya plastik. Bahan, karena yang mempersulit itu bahan, Oke. ya. Bahan yang sulit, Oke, karena bahannya plastik tadi. plastik tadi. Jadi jarumnya juga sama, jarum biasa aja. Jarumnya mama agak besar, itu kita Mhm. ambil nomor 16. Oh, oke. Karena ditebel. Nah, Dan benangnya pun beda. Oh. Kita kayak benang nilon. oh gitu. Iya. Bukan benang biasa kalau untuk jahit baju. Nih, benangnya nilon. Oh, lihat sahabat Dai. Nih, Dan warnanya harus putih. transparan. Oh, Ini harus transparan. Oke. Tapi ada yang berwarna juga. Enggak, ini kalau transparan semua warna masuk. Oh. Jadi kita nggak ganti-ganti ngerti, benang bener, gitu. bener. Jadi hanya satu benang itu aja. Karena Jadi nanti, benang lain bisa. betul, semua warna bisa Semua dipakai warna di bisa sana. masuk gitu. Wah, keren. Ini Bunda belajar dari mana Bunda Kencana? Dasar Kak. Bunda itu Penjahit. penjahit. Jadi basicnya itu kan jahit Iya, gitu. iya. Mencoba tertarik sama kemasan seperti ini pun ini bisa diolah gitu. Oh. Pertama mesin hitam, mesin kecil. Iya, tahu. Mesin singer kecil. Singa kecil ya, betul. Ternyata betul. nggak bisa. Baru pakai yang ini akhirnya dinamo ya, listrik kalau nggak salah. Ini ya? namanya mesin besar. Oke. Nah, ini sekarang proses ngejahitnya gimana Bunda? Ya. Kita lihat sahabat Dai proses jahitnya. Prosesnya sudah berbentuk seperti pola ya. Aha. Nah, kita karena bawa di bagian atasnya sleting, Ya. nah kita bikin bagian atasnya dulu. Oke. Nah, kita pakai bisban. Ini namanya bisban ya, Oh, oke. atau WB. Pemanisnya pakai itu ya. Iya. Jadi kita jahit bagian atasnya dulu. Pemasangan list. Lihat sobat Dai itu. Oh iya ya.
Ini supaya bagian yang lubang-lubangnya jadi tertutup. tertutup gitu Ya, ya. jadi kelihatan manis gitu. Oh, oke. Tapi itu juga yang biasa dipakai untuk tas bahan ya? Bisa, Itu bahannya iya. sama juga ya? Sama. Memang ini fungsinya memang buat tas-tas apa aja. Tuh, lihat Sobat Dai. Ternyata nggak semua mesin bisa ya. Jadi ada mesin besar yang memang khusus untuk menjahit bahan-bahan dari plastik ya? Iya. Bunda ya? Wah, karena basicnya menjahit, ya udah pasti mahir ya? Iya. Tuh. Tapi awal-awal jahit seperti ini pun bukannya mudah, memang sulit. Kesulitannya di mana, Bun? Ya karena plastik itu berulang-ulang, jadi nggak serapi ini. Nggak serapi ini, tekniknya bagaimana caranya gitu kan. Nah, udah lama-lama ketemu caranya gitu. Wah, keren tuh Sobat Dai. Kita lihat prosesnya. Fluting udah kepasang? Sudah, Bagian udah atasnya? pasang. Iya, ini bagian atasnya. Wah, lihat Sobat Dai itu udah ada listnya kanan kiri. Ya, Dari ini yang list sebelumnya ya. kosong, nah Nah, ini the list. udah rapi, udah ada slatingnya juga, warna slating juga hampir sama, Iya. pink ya, Ya, senada. senada gitu. Iya. Wah, berarti sekarang kita tinggal pasang kanan kirinya. Ya, kita masang tali dulu. Oh, tali talinya Iya. juga dari Dari bahan ini bahan juga. plastik juga. Tapi Oke. tetap kita kasih list. Oh, oke. Ya, Terus sekarang proses jahitan pembuatan talinya. Iya. Jadi 2 jahitan gitu. Oh, oke. Kenapa double? Ya kemungkinan mereka bisa lepas. Mhm. Jadi kalau 2 aman gitu. Lebih aman gitu. Lebih aman. Hijau kita kasih list warna pink. Oh, dikasih lagi les warna pink. Iya. Jadi emang permainan motif dan warnanya itu udah harus Iya. di luar kepala ya. Iya. Wah, Sobat Dai lihat talinya udah jadi tuh. Iya, ini udah jadi ya. Setting jadi, tali jadi. Setting jadi, tali sudah jadi. Nah, ini bagian sampingnya kiri kanan nanti disatukan dengan bagian sisi samping sama sisi bawah. Oh, oke. Nah, nanti kita jahit sisi kiri dan sisi kanan. Nah, seperti ini ya. Nanti. Nah, ini ada contoh yang sudah jadi ya. Mana tuh? Nah, Coba kita ini lihat contohnya. jadinya seperti apa. Ini ukuran 30 kali 30 ya? Iya, ini contoh yang sudah jadi. Oh, lihat ya. Sobat Dai itu. Wah, cantik ya. Ini ada Ini sama slatingnya. ya? Ukuran sama sama yang tadi Bunda jahit oke. ya. Ini hasil akhirnya. Nah, ini slatingnya agak panjang Oh iya, ya. Sobat Dai itu. Dan Nah, dalamnya ini luas hasilnya banget seperti ini. tuh. Wah, ini bisa untuk beban berapa kilo? Beras 5 kilo. Beras 5 kilo bisa? 5 kilo kuat ini. Oh, ya. tuh, tenang aja 10 Sobat kilo Dai. masih kuat kok. 10 kilo masih kuat Iya, tuh. karena ini double. Oke, jadi bisa Ya. buat beli buah, beli beras, buat belanja ke Bisa. pasar. Cukup bawa satu tas Tas belanja ini ini. aja gitu. Dijamin kekuatannya. Kekuatannya Nanti karena kita tes 2 ya. lapis. Oke, boleh Tapi dicoba. Kalau ini satu tas seperti ini ukuran 30 itu bisa mendaur ulang berapa pouch Bunda? Ya, kalau yang ukuran ini 14. 14. Ya. 14 pouch ya tadinya kebuang. Iya. Itu bisa jadi tas seperti cantik seperti ini. Iya. Wah, keren banget Sahabat Dai. Besok-besok nih Sahabat Dai kalau punya pouch seperti ini nih bekas cucian, nah itu bisa kasih ke teman-teman di Bank Sampah Teratai karena akan bisa diolah jadi tas cantik seperti ini Sahabat Dai. Kita tes kekuatannya yuk, let's go. Let's go. Wah, udah ada berasnya nih sama gula dan lain sebagainya. Kita Iya. coba nih beneran kuat Ya. nggak? Kita coba ya. Kita coba ya, lihat Bunda. Ini beras 5 kilo. Beras 5 kilo kita Ya. masukin Sahabat Dai. Ini beras 5 kilo. Ini minyak 1 kilo. Minyak 1 kilo kita masukin. Udah 6 kilo nih. Nih, ini berkisar 1 kilo nih 2 ini. Tuh, masuk Ya. Sahabat Dai, lihat. Total ada 7 kilo. 7 kilo coba kita angkat. Nih. Kuat nggak? Wah, Ini kuat tuh Sahabat Dai. Iya. Nih, Berat tapi kuat ya. iya. Nggak tuh. jebol ya bawahnya Tuh. ya Bunda ya. Ya, karena 2 lapis ya. Keren tuh Sahabat Dai, Tuh. udah siap nih dibawa buat ke pasar. Ya, Keren, nice. keren. Coba kita coba Sahabat Dai. Coba Sahabat Dai yang coba. Berat banget. Wah, iya nih Sahabat Dai 7 kilo. Tapi aman ya, nggak jebol ya. Aman. Semua jahitannya Iya. kuat. Wah, kuat juga Ibu ya. Iya, ini kuat sekali. Tadi udah dites ya. 5 kilo beras
Jadi siap Masih. dibawa belanja. Ya, siap lah dibawa belanja. Ini koleksi apa nih, Bu? Ya, itu dari makanan karung kucing. Oh, ya. keren. Kebetulan ini Bu Mimis adalah owner dari makanan kucing. Oh. Mungkin nanti Bu Mimis bisa menjelaskan. Oke, halo Ibu. Saudai. Wah, keren banget itu tas karung kucingnya. Iya. Oh, itu betulan dari bekas sisa makanan kucing, benar ya? Dari Karungnya? karung. Oh, oke. Jadi saya kebetulan pencinta kucing Mhm. dan saya juga penjual makanan kucing. Ah. Jadi stok karung kucing itu di rumah banyak sekali. Iya. Nah, daripada saya buang, lebih baik di sini bermanfaat, bisa digunakan dan bisa menghasilkan. Ini terdiri dari berapa karung? Di sini ini terdiri dari 4 karung. Oh, Karena oke. dari satu karung hanya ada satu gambar. Aha. 1, 2, 3, 4. Jadi satu ini dari 4 karung. Jadi betul-betul dimanfaatkan itu jadi motif Ya, muka motif, kucingnya ya, itu ya. jadi motif untuk tasnya Ya. sendiri ya? Dan ini jadi Wah. kan tidak terlihat produk juga, tapi Iya, benar, lebih benar. ke gambar kucing. Keren. Wah, ini sih cat lovers pasti suka banget nih Iya. sama tas kayak gini. Gitu. Alhamdulillah banyak penggemarnya. Oh, gitu. Oke. Selain itu, Mhm. saya juga buat ini Oh. tas dari celana-celana jin. Kebetulan saya punya anak kan banyak laki-laki. Oh, Itu celana jin yang nggak gitu. terpakai itu banyak. Itu jadi saya buat tas ini seperti ini. Oke. Dan biasanya itu kakinya ini kan atasnya bagian atas, Aha. bagian bawah itu saya buat topi. Oh. Jadi kalau ini iya, kebetulan iya. saya nggak pakai ya. Iya, Jadi iya, itu iya. kalau pakai tas itu sepasang dengan topinya. Jadi benar-benar lihat sahabat deh, ini celana jeans, Mm. terus tetap ada gantungan kucingnya, Kucingnya ya, karena pecinta kucing, Iya. dan Ada pasti makanan makanan kucingannya. kucing juga. Wah, keren. Jadi karena ngelihat teman-teman di Bank Sampah Teratai itu bisa bikin tas dari limbah sisa kemasan gitu ya, akhirnya berinisiatif untuk coba bawa karung yang di rumah bekas makanan kucing Iya. gitu ya, itu bisa dijahit gitu Iya. ya. Wah. Kebetulan saya juga tim kreativitas dari Bank Sampah. Wah, jadi Saya ini. dengan Bu Kencana ini tim kreativitasnya Bank Sampah. Oke. Jadi sama-sama membuat kreativitas dengan berbagai macam barang sampah yang bisa digunakan. Oke. Dari Kalau misalnya yang seperti ini mungkin udah banyak gitu ya, tapi yang kucing, wah, itu sih juara banget sahabat Dai. Jadi buat cat lovers nih bisa nih join ke sini nih, ke Iya. teman-teman Bank Sampah. Iya, ada jenisnya ada teratai. banyak kok. Iya. Warna, Dan gambar-gambar jenis. seperti ini yang bikin Iya. lucu itu ya. Iya, Wah, ini ukuran berapa? 40 kali 40. 40 kali 40. Oh, oke. Ini juga kuat ya, Bu ya? Kuat. Ini juga pakai touring di dalamnya. Oh, lihat. sahabat Jadi Dai. lebih Oke. bersih. Oke, ini bahannya agak beda ya, karena karung ya sebetulnya Karung, ini ya. ya. Karung ya. Jadi kalau karung udah dijamin lah kuat Iya, ya. betul, Karena betul. emang dia karung makanan. Karung 20 kilo ini. Karung dua. Ini untuk jahitnya juga sama, pakai benang nilon. Sama. Prosesnya sama ya Sama. untuk jahitnya ya. Bu Kencana. Wah, oke, keren sahabat Dai. Ternyata nggak cuma berkreasi seperti ini sahabat Dai, teman-teman di Bank Sampah Teratai juga ada poskonya yang untuk botol-botol bekas, Iya, sampah bekas iya, juga ya. Oke. iya. Kita main ke sana ya sahabat Dai, yuk. Yuk, let's go. Mari. Halo sahabat Dai. Wah. Nah, kita udah kembali lagi ke Bank Sampah Teratai. Gimana tadi hasil untuk pembuatan tasnya di tempat Bu Kencana? Wah, keren banget. Kita belajar gimana bikin dari pouch yang sudah tidak terpakai ternyata bisa jadi tas yang cantik banget Bu Dia. Alhamdulillah. Ini kalau di sini apa kegiatan nih Bu Dia? Ini biasanya kita penimbangan. Nah, dari sampah itu ditimbang. Karena kita kerja sama Pegadaian, biasanya kita bisa nabung dalam bentuk emas. Jadi slogannya sih pilah sampah jadi emas. Wah, jadi dikonversi jadi emas ke gitu emas. nanti sama Ya. teman-teman Pegadaian ya. Ya. Oke. Kita lihat yuk proses ke dalam yuk. Nah, Wow, oke, ini dia ini tuh ibu-ibu gudang. lagi rame merapikan ya, gitu Ya. Bu Dia ya. Oke. Kita nggak menyimpan sampah karena gudang kecil ya. Jadi cuman kita tampung, kita timbang, kemudian diambil. Oke. Wah, saya mau Untuk- nanya nih tentang data-data di sini. Biasanya nanya ke siapa? Bisa dengan Kak Alfi. Oh, halo Kak. Apa kabar? Oke. Wah, jadi kalau di sini yang diterima apa aja Di sampahnya? sini sampahnya beraneka macam ya. Ini bisa dari botol plastik, ada kardus juga, sampai
barang elektronik juga kita bisa terima. Gitu. Oh, termasuk minyak ya? Saya Termasuk tadi lihat minyak, Oh, ada minyak jelantah juga ya? Kita kolek minyak jelantah juga sih. Oh, oke. Lihat sahabat Dai. Iya, nanti ini dikumpulin, terus kita kerjasama sama komunitas lain buat ngekolek si minyak jelantah ini. Wah, jadi nggak Jadi nggak terbuang jadi ke lingkungan gitu nggak ya? jadi limbah berbahaya lagi. Sekarang bisa diolah lagi karena Iya, dikumpulin di sini betul. sama teman-teman. Sekarang nasabahnya ada berapa? Sekarang itu kurang lebih yang aktif sih kalau nggak salah 200 deh. 200. Wah, Iya. keren. Dan masing-masing setiap nasabah tuh punya buku nasabah sendiri Iya, ya? betul. Jadi mereka saat nimbang terus Nanti dicatat. dicatat, terus nanti bisa diambil setahun sekali. Wah, keren. Itu juga di sana ada EcoBrick ya? Iya, Di sini betul. juga bikin. Ibu-ibunya bikin EcoBrick. juga. Oh, oke. Kita lihat di dalam. Gitu. Jadi sampah-sampah sachet dan yang kecil-kecil Betul, yang udah nggak bisa atau low kita value jual, ya, gitu yang nggak bisa dijual. ya nanti itu kita jadi EcoBrick. masukin jadi EcoBrick. Kalau gitu kita pengen lihat lagi ke dalam sebelah kiri ada apa sih? Oke, Boleh. let's Ayo, go. let's go. Wah, ini kantornya nih sahabat Dai. Bener nggak Iya. Bu Dia nih? Selamat datang di tempat kerja kita. Wow, Di lihat. samping tadi tempat gudang, nih kantornya. Sebelum lihat masuk nih, kantor, tirainya aja kita udah. ada tirai nih. Kiranya aja udah tutup botol semua. Udah ditutup Wah, botol. Keren sahabat Dai itu. Pola motifnya juga tuh dari atas sampai bawah. Matching banget. Tuh, gradasinya keren banget. Nah, ini tempat teman-teman Bang Sahabat Teratai aktivitas. Ya, kita sebagian taruh hasil kreasi di sini dan sebagian juga di tempat tinggal mereka masing-masing, pengurus dari pengurus. Iya. Jadi Jadi di nggak- sinilah administrasinya ya, Bu, ya? Administrasi itu dan karya-karya lain penyimpanan juga barang. tuh, Set Sahabat Dai. Yang ini apa? Celemek ya, Bu? Sama tapi ya dari bahannya ya? Ya, Oke. Kalau yang di atas sana itu apa? Bungkus kopi? ini bungkus kopi sebagai tempat tisu. Oke. Oh, jadi ada ngerajut seperti itu juga ya? Nah, ini tempat botol. Oh, tempat botol ya? Jadi botol Dari dimasukin ke sini. bungkus kopi Bungkus itu ya? kopi juga. Wah, keren. Kalau Bang Sahabat Teratai ini udah sejak tahun berapa, Bu Dia? Kita berdiri sih tahun 2 Desember 2016. Oh, 2016. Wah, udah tapi- hampir 10 tahun ya? Tapi sebelum di tempat ini, karena tempat ini belum ada, baru kita didatengin Pegadaian, diajak kerjasama, dibikinkan gedung dan fasilitasnya disediain. Wah, keren banget. Tapi kalau udah dihitung-hitung 2016 sampai sekarang 2025 ya sudah hampir 10 tahun lah. 9 tahun Iya. hampir 10 tahun ya. Ya, gitu. ya, alhamdulillah. Wah, keren dengan semangat yang terus membara sekalipun usia sudah tidak muda lagi ya, Bu ya. Iya, kita anggotanya senior. Ada beberapa senior sih semua. yang masih remaja, ada beberapa orang. Keren. Tapi kalau misalnya mimpi dari teman-teman Bank Sampah Teratai apa, Bu? Setelah ini kan semua udah punya bank sampah, udah punya inovasinya. Ada lagi nggak sih mimpi-mimpinya? Ya, memperkenalkan dan edukasi untuk sampah supaya nggak terbuang percuma gitu. Jadi nggak lagi mengotori lingkungan Iya, gitu ya? mengurangin sampah lah. Oke, wah keren banget inovasinya. Terima kasih juga sahabat Dai ini udah diajak keliling sama Bu Dia dan teman-teman. Semoga inovasinya terus berkembang dan tadi ilmunya bermanfaat nih karena kita belajar ngejahit gimana cara bikin si sampah pouch tadi bisa jadi tas yang cantik banget. Keren. Makasih Ibu waktunya. Sama-sama. Sehat Makasih selalu, ya. semangat selalu. Amin. Sampai jumpa lain Alhamdulillah. waktu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.